Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu semua? Baik. Siap belajar kita hari ini? Ya. Sebelum belajar, alhamdulillah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Materi kita pada hari ini adalah tentang sejarah keteladanan kisah Umar bin Khattab. Ada yang tahu siapa Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin. Siapa saja khalifah yang terdapat dalam Khulafaur Rasyidin? Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Umar bin Khattab. Ketiga, Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dalam Khulafaur Rasyidin. Ia bernama Umar bin Khattab bin Ka'ab bin Lu'ay. Ayahnya bernama Al-Khattab, sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Umar bin Khattab ini merupakan keluarga elit di kalangan suku Quraisy. Ia sebelumnya sangat memusuhi agama Islam. Nah, jadi ini ada foto bahwa ketika Umar mengunjungi rumah adiknya dengan rasa amarah, bahkan dia membawa pedang. Kemudian ketika mendengar adiknya membacakan Quran surah Taha, dia terkejut dan hatinya pun luluh. Akhirnya ia memutuskan untuk masuk Islam dan akhirnya dia mengunjungi Nabi Muhammad dan untuk menyatakan keislamannya. Dan setelah masuk Islam, Umar ini termasuk salah satu seorang yang sangat membela kebenaran, sangat membela agama Islam. Bahkan dia juga ikut Nabi Muhammad berperang. Bahkan dia juga sering memberikan pendapat kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad memerlukan pendapat. Kemudian ketika Abu Bakar sakit, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya sebagai khalifah. Akhirnya terpilihlah Umar bin Khattab menjadi khalifah selanjutnya, yakni 10 tahun. Pada tahun berapa? 634 sampai 644 Masehi. Ya, jadi akhirnya terpilihlah Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Kemudian saat ia menjadi khalifah, banyak sekali perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab. Salah satunya, Umar memperluas wilayah Islam hingga mencakup Mesopotamia, Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan juga Armenia. Dan juga Umar bin Khattab sering memenangkan peperangan besar seperti Perang Yarmouk dan Perang Qadisiyah. Nah, ada berapa perang yang sering dimenangkan oleh Umar? Ada dua, yaitu Perang Yarmouk dan Perang Qadisiyah. Jadi ada banyak sekali kebijakan dan inovasi yang dilakukan oleh Umar selama masa pemerintahannya. Salah satunya, Umar mendirikan serta menyusun kalender Hijriah. Dan yang kedua, Umar juga mendirikan Baitul Mal, yaitu tempat untuk mengumpulkan serta mengumpulkan dana-dana kas negara. Dan juga Umar mendirikan kota-kota besar seperti kota Kufah, Basra, Jazirah, dan juga Syam. Dan juga Umar mengangkat para hakim di sana. Namun sayangnya, akhir masa kehidupan Umar bin Khattab berakhir dengan tragis. Ketika salat subuh di Masjid Nabawi, ia ditikam oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Ia ditikam oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Karena Abu Lu'lu'ah ini merasa bahwa Umar ini tidak berlaku adil kepada beliau. Akhirnya Umar pun ditikam. Kemudian hingga menjelang ajalnya tiba, Umar berpesan kepada sahabat-sahabatnya mengenai khalifah selanjutnya. Umar meminta agar dimusyawarahkan. Dan akhirnya mengerucut kepada terpilihnya khalifah ketiga, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Ya, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga. Kemudian menjelang ajalnya tiba, Umar berpesan kepada anaknya Abdullah bahwa pergilah menemui Aisyah, yaitu Aisyah istri Rasulullah. Pergilah menjumpai Aisyah dan katakan kepada beliau bahwa Umar ini dimakamkan di sebelah sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq.
Maka akhirnya Abdullah pun menjumpai Aisyah dan mengatakan perkataan ayahnya bahwa ia ingin dimakamkan di sebelah kedua sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Aisyah menjawab, sesungguhnya tempat itu sudah saya siapkan untuk diriku sendiri. Namun saya sekarang lebih mementingkan beliau daripada saya sendiri. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun wafat pada tahun 644 Masehi dan dia pun dimakamkan di sebelah kedua sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi itu dia tadi kisah keteladanan dari kisah Umar bin Khattab. Adapun hikmah yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, bahwa beliau sangat adil kepada masyarakatnya, dan juga ketika ia memimpin kaum umat Islam, dia sangat tegas dan dia sangat berani untuk membela kebenaran. Dan juga karena kesederhanaan beliau, akhirnya banyak sekali hikmah-hikmah dapat kita ambil. Siapa yang mau menjadi seperti Umar bin Khattab? Amin. Nah, jadi itu dia tadi merupakan kisah tentang keteladanan khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa Ibu akan mengevaluasi kalian dengan memberikan sebuah pertanyaan. Sudah siap? Jadi pertanyaan pertama adalah, pada tahun berapa Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah? Siapa yang bisa? Nah, coba balik. 1934 sampai 644 Masehi. Benar? Angkat dulu. Jadi Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, yakni pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Nah, karena Madan sudah benar, ada dapat hadiah nih. Iya. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan terakhir. Kisah keteladanan apa yang dapat kita ambil dari kisah Umar bin Khattab? Siapa yang tahu? Coba Adika. Keberanian dan kebijaksanaan yang adil. Ya, jadi ada kisah keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Umar bin Khattab, yaitu keteladanan, kebijaksanaan, serta keberanian dan keadilannya dalam membela agama Islam. Jadi berakhirlah evaluasi tadi, berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang sudah berpartisipasi serta berani untuk menjawab. Dan semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari sama-sama kita membaca salawat untuk pulang. Wasallim ya